Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Aura. Dan saya Muhammad Nur Rahman. Kami dari kelas 8A, kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi kelas 8 yaitu berbahasa persuasif. Itu teks persuasi. Teks persuasi dapat kalian ketahui di video ini. Selamat menyaksikan. Teks persuasi. Teks persuasi bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Teks persuasi berisi ajakan atau larangan. Teks persuasi berisi saran kepada orang lain, sehingga bisa disimpulkan bahwa teks persuasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Ciri-ciri teks persuasi. 1. Berisi argumen, pendapat beralasan kuat dan disertai data dan fakta. 2. Menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah. Kata berpartikel lah. 3. Berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. 4. Menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Tujuan teks persuasi: merayu, membujuk, mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis. Struktur teks persuasi ada 4. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya, data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorong kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, penegasan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Unsur kebahasan inti. Unsur kebahasan inti dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pernyataan bujukan, ditandai dengan pemakaian kata seperti penting, harus, dan sepantasnya. 2. Kata kerja imperatif, ditandai dengan pemakaian kata seperti jadikanlah, sebaiknya, hendaknya, dan waspadalah. Unsur kebahasan lainnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata-kata teknis atau peristahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, kata penghubung argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan, demikian, akibat, dan oleh karena itu. Yang ketiga, kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lain. 4. Kata perujuk, misalnya berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Bentuk-bentuk teks persuasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bentuk pidato. Bentuk pidato misalnya propaganda, kampanye lisan, dan promosi niaga. Dan yang kedua adalah bentuk elektronik. Bentuk elektronik misalnya iklan di televisi, bioskop, dan juga di internet. Dan yang ketiga adalah bentuk tulisan. Bentuk tulisan misalnya iklan dan selebaran. Jenis teks persuasif ada 4. 1. Pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Advertensi untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. 3. Politik untuk mencapai tujuan politik dan kenegaraan. 4. Propaganda untuk mencapai tujuan kampanye atau mengajak warga. Langkah-langkah menyusun teks persuasi. Pertama, menentukan topik. Topik dapat membuat fokus penulis agar tidak terpecah memikirkan hal-hal lain. 2. Tentukan tujuan. Secara umum, teks persuasi memiliki tujuan utama untuk meyakinkan pembaca. Hal ini terlalu luas, sehingga tujuan bacaan perlu dikerucutkan lagi sesuai dengan topik bacaan yang akan diangkat. 3. Membuat kerangka tulisan atau paragraf. Agar teks persuasi lebih sistematis dan logis, kerangka disesuaikan dengan struktur teks persuasi. 4. Mengumpulkan data. Data yang tepat dan akurat
dapat menambah kepercayaan pembaca akan informasi yang disampaikan penulis. 5. Menyusun paragraf. Menyusun paragraf berdasarkan kerangka paragraf yang telah disampaikan sebelumnya. Itulah tadi materi berbahasa persuasif. Sekian dan terima kasih.